Engkau sendiri adalah kasih buat kami. Kami menemukan kasih itu di dalam Engkau. Biarlah Engkau nyatakan itu dalam hidup kami hari ini. Hati
sungguh ya Bapa, karena Engkau adalah harta yang terbesar buat kami ya Bapa. Pada saat sekarang ini kami mau pegang erat Engkau, kami tidak mau melepaskan Engkau ya Bapa. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk hari ini ya Bapa. Sungguh Engkau begitu baik dan mengasihi kami ya Bapa, sampai kami boleh sampai lagi di pertengahan Juni ini ya Bapa. Itu semua karena kasih karunia dari Engkau. Kami mendengarkan firman-Mu ya Bapa yang akan dibawakan oleh hamba-Mu. Biarlah Tuhan Engkau berkuasa ya Tuhan untuk memberikan rema ya Bapa kepada hamba-Mu pada hari ini, sehingga kami percaya Tuhan kami boleh tidak sama dengan pada saat kami menyanyikan puji-pujian dan pada saat kami selesai mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah boleh berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Selamat pagi, shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kita semua sedang dalam perlindungan Tuhan yang aman. Di tengah kondisi yang tidak menjamin semakin membaik, tapi Tuhan menjamin tetap menyertai kita. Kita masih melanjutkan dengan seri tentang keluarga, saudara. Kenapa ini sesuatu yang penting sekali, bahkan beberapa tahun terakhir di gereja kita secara khusus membahas tentang keluarga selama sebulan, biasanya bulan Juni, dan bertepatan juga dengan secara nasional GBI membahas tentang keluarga. Saat ini saya akan membawa saudara ke sebuah kisah yang kita sudah sangat sering mendengarnya. Dan melalui kisah ini kita bisa menemukan pelajaran-pelajaran iman. Kita bisa menemukan mutiara-mutiara yang membuat kita menjadi kuat di dalam Tuhan, di dalam pernikahan kita, di keluarga kita. Saudara, saya memberi topik saat ini, judul khotbah saya, Air Menjadi Anggur, yang terambil dari kisah bagaimana Yesus membuat air menjadi anggur di Kana yang terambil dari Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Mari kita baca ayat ini, setelah itu kita akan berdoa untuk minta Tuhan membukakan kebenaran demi kebenaran. Dikatakan di Yohanes pasal 2, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Ayat 11, mari kita baca ini bersama-sama. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Mari kita berdoa saudara. Roh Kudus, mari tolong saat ini kami mau belajar dari kisah ini. Terangi hati dan pikiran kami supaya kebenaran-Mu menumbuhkan iman kami, menguatkan jiwa kami, sehingga kami tetap teguh di semua kondisi tersulit di pernikahan kami, di keluarga kami. Tolong anak-anak remaja, anak-anak kami yang juga sedang mendengarkan firman Tuhan ini, biar mereka belajar dari sejak awal betapa Tuhan begitu concern dengan pernikahan, dengan keluarga yang merupakan lembaga yang Kau bentuk pertama kali di bumi ini. Terima kasih Roh Kudus, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, tadi ada sebuah kisah tentang sebuah pesta yang kehabisan anggur. Tadi ada satu kata dari pemimpin pesta. Biasanya orang itu menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan orang puas. Setelah orang puas, barulah yang kurang baik. Saudara, ini cara dunia. Saya ingat satu kali
Ada satu anggota sel group berkata, istrinya berkata kepada suaminya sambil bercanda, "Yang, kok kamu nggak pernah mengarang lagu lagi buat saya? Dulu kan waktu pacaran kamu bisa sambil main piano dari jarak jauh pakai telepon nyanyikan sebuah nyanyian buat saya." Kami semua ketawa, saudara. Lalu sambil bercanda juga suaminya berkata, "Itu kan masa promosi," gitu, saudara. Saudara, itulah yang terjadi di dunia ini. Anggur awalnya manis, yang disajikan yang terbaik di pernikahan kita, tapi selanjutnya anggur itu kurang baik. Tapi dari kisah ini kita akan belajar, Tuhan bisa menolong kita untuk memiliki anggur pernikahan yang terbaik sampai akhir hidup kita, saudara. Saudara, kita mulai dari ayat yang ke-11. Ayat ini sungguh menarik, saudara. Dikatakan hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudara, kita membaca di ayat pertama ada di Kana yang di Galilea. Saudara, ini tempat yang sangat spesifik. Artinya memang mata Tuhan tertuju kepada tempat itu. Saya percaya mata Tuhan tertuju kepada pernikahan kita, kepada keluarga kita, saudara. Nah, yang unik di sini dikatakan yang pertama dari tanda-tandanya, mujizat air menjadi anggur di sebuah pernikahan disebut sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Yang pertama di bagian ini menunjuk kepada tanda dimulainya atau ranking, tingkatan. Saudara. Ketika kita sekolah ranking pertama maka kita yang terbaik. Saudara. Tapi itu juga bicara tentang sebuah titik awal, titik permulaan di mana Tuhan membuat mujizat demi mujizat. Dan tadi dikatakan yang pertama dari tanda-tandanya. Tanda di sini dipakai kata yang artinya mujizat, saudara. Tidak disebut secara tunggal, karena Tuhan adalah pembuat berbagai mujizat. Banyak mujizat, bukan cuma satu macam. Saya percaya di kisah ini juga menolong kita menemukan mujizat Allah yang ajaib. Saudara, banyak tanda, tadi katakan tanda-tanda, banyak tanda, bukan cuma satu tanda, tapi banyak tanda. Jangan sampai saudara, stok mujizat yang melimpah, yang Tuhan sediakan itu tidak kita alami karena kita tidak percaya, lalu kita sibuk berteologi. Hari ini banyak orang sibuk berdebat satu dengan yang lain, sehingga mereka kehilangan untuk mengalami berkat-berkat yang dahsyat di dalam pemberitaan firman itu. Kita sibuk mengkritisi, kita sibuk ketika ada orang salah ngomong sedikit dikritisi. Atau yang kedua, kita belum tentu mengerti, udah mengkritik duluan. Saudara, biar pada saat ini ketika kita mendengar firman Tuhan, kita tidak jadi kritikus, tapi kita menjadi orang yang terbuka seperti tanah yang baik untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Yang luar biasa tadi itu disebut bahwa sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Saudara, sungguh luar biasa. Tuhan menyatakan kemuliaannya dimulai dari keluarga. Seperti dari pertama di Taman Eden, Tuhan menyatakan kemuliaannya mulai dari keluarga, saudara. Saudara, tadi ada kisah anggur yang habis. Saya percaya kita sedang dibawa untuk sebuah pelajaran iman yang berharga, saudara. Anggur itu merupakan menu yang utama, saudara. Kehabisan anggur di sebuah pernikahan bisa menjadi aib, saudara. Dan kalau kita membaca dari kisah tadi, maka kita akan menemukan bahwa anggur itu sesuatu yang luar biasa. Karena pemimpin pesta berkata kepada mempelai laki-laki yang punya modal pesta itu, dia berkata, biasanya ya orang itu sediakan anggur yang terbaik di awalnya, endingnya yang kurang baik. Ini kamu sampai terakhir, anggurnya masih top. Wow, pemimpin pestanya terkagum kepada mempelai laki-laki yang membuat pesta itu. Saya mau katakan, kisah kehabisan anggur ini merupakan cerminan bahwa di dalam sebuah pernikahan terbaik sekalipun, orang bisa mengalami sebuah persoalan yang tidak terduga, yang tidak bisa disangka-sangka. Ya, dalam dunia sudah jatuh dalam dosa, pernikahan itu tidak otomatis menjadi sebuah taman. Sebenarnya rancangan Tuhan adalah keluarga yang indah di Taman Eden, saudara, kita udah belajar minggu lalu. Tapi tidak jarang keluarga menjadi sebuah neraka yang menakutkan bagi anggotanya. Banyak ibu-ibu, istri-istri
yang kalau suaminya ada di rumah, dia merasa ketakutan, penuh kekhawatiran, terganggu perasaannya. Banyak suami-suami gak tahan tinggal di rumah karena istrinya begitu cerewet, begitu kontrol. Suaminya kehilangan privacy, suaminya kehilangan kebebasan. Ya. Tapi Tuhan punya solusi, saudara. Untuk kesulitan kita, saudara. Tadi dikatakan anggur itu lambang kasih, kegirangan, dan sukacita. Saudara. Kenapa di sebuah pernikahan kasih itu bisa tawar, sukacita hilang, saudara? Saya mengajak saudara untuk membawa perenungan ini, saudara, di dalam jiwa saudara, tidak menyalahkan situasi dan orang lain atau pasangan. Mari kita lihat di Matius pasal 24 ayat 12. Ada satu ayat di situ dikatakan, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Dari kisah tadi, air menjadi anggur, sesuatu yang tawar menjadi manis. Apa yang membuat pernikahan kehilangan anggur, saudara? Kadang-kadang mungkin dalam pesta itu terlalu boros atau tamu yang datang banyak. Tapi dalam pernikahan, kadang-kadang kasih, kegirangan, dan sukacita itu menjadi tawar. Karena adanya kedurhakaan, adanya dosa. Tahukah kata saudara, kata kedurhakaan di Matius tadi dipakai kata anomia, lawlessness, ketiadaan hukum. Ketiadaan hukum, kondisi tanpa hukum, itulah yang membuat pernikahan menjadi tawar. Hukum apa? Tentu hukum firman Tuhan. Bukan undang-undang negara, tapi hukum, yaitu kebenaran Allah yang menjadi dasar. Ketidaktaatan kita akan menghancurkan pernikahan kita. Ketidaktaatan kita akan melunturkan kasih, kegirangan, dan sukacita, saudara. Ya. Saudara, ketika anggur itu habis, ketika pernikahan saudara mulai tawar, saudara mulai kepayahan, baik suami maupun istri atau anak-anak, kehilangan kehangatan di keluarga. Saya mau katakan cerai, pisah, bubar itu bukan jalan keluar, saudara. Karena di pernikahan Kristen, apa yang dipersatukan Allah tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Dalam pernikahan Kristen, dalam pernikahan non-Kristen, dalam pernikahan tradisi, maka tidak ada bekas keluarga, saudara. Tidak ada bekas anak, tidak ada bekas ayah, tidak ada bekas ibu yang khususnya terikat dengan hubungan darah. Nah, kalau di dalam Alkitab lebih tambah lagi, tidak ada bekas istri atau bekas suami. Kenapa? Karena Alkitab berkata ketika seorang menceraikan pasangan nikahnya, lalu kemudian dia menikah dengan perempuan atau laki-laki lain, maka dikatakan dia berzina. Dan siapa yang menikah dengan perempuan yang diceraikan atau laki-laki yang diceraikan, maka dia juga berbuat zina. Di mata Tuhan, pernikahan itu sangat kuat. Maut sekali, hanya maut yang memisahkan kita. Persoalan selembar surat hukum tidak bisa menceraikan. Nah, saudara, daripada kita sibuk berlarut dalam rasa marah, kepahitan, kekecewaan, kehilangan kasih, sukacita, dan kehilangan segalanya dalam pernikahan kita, di keluarga kita. Mungkin hubungan saudara dengan anak, hubungan anak dengan orang tuanya tawar. Kabar baiknya tadi saya katakan, Tuhan punya solusi, saudara. Saudara, pernikahan, keluarga itu dibentuk oleh Tuhan pertama kali. Tuhan yang menciptakan pernikahan, lembaga pernikahan. Tuhan yang menciptakan lembaga keluarga. Saudara, pencipta mobil, ketika mobil yang diciptakannya rusak, dia tahu cara memperbaikinya. Demikian juga, saudara, Tuhan yang menciptakan pernikahan, Tuhan yang menjadi saksi pernikahan saudara dan saya. Tuhan yang memberkati pernikahan itu. Dia punya solusi, dia juga punya cara untuk memperbaiki pernikahan saudara. Tanpa harus saudara berlarut dalam kehancuran. Saudara, kalau mobil kita rusak, jangan bawa ke tukang reparasi sepatu, saudara. Yang ada cuma tambah peot. Mobil kita tambah rusak bodinya karena tukang jahit sepatu nggak tahu cara memperbaiki mobil. Demikian juga ketika pernikahanmu rusak, jangan konseling ke yang lain, datang kepada Tuhan yang membuat pernikahan itu. Dia tahu cara memperbaikinya. Ya. Saudara, mari kita lihat, saya akan membawa ketika pernikahan kita mengalami persoalan, ketika anggur itu habis, saudara.
Apa yang perlu kita kerjakan? Dari kisah tadi saudara, kita baca kembali di ayat 1 dan 2. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana supaya pernikahan kita mengalami pemulihan, pertolongan? Yang pertama saudara, engkau perlu undang Yesus di pernikahanmu, undang Yesus di keluargamu. Satu kali Yesus berkata, lihat aku berdiri di buka pintu dan mengetok. Barang siapa mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk, aku akan makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Saudara, kalau engkau mengundang Yesus, Yesus yang berdiri di depan pintu keluargamu, pintu pernikahanmu, dia akan masuk, dia yang akan berperkara dengan setiap kesulitan yang saudara hadapi. Undang Yesus, katakan undang Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, banyak orang lupa mengundang Yesus. Yesus perlu dihadirkan di keluarga kita, saudara. Yang kedua, di ayat yang ketiga, ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Saudara, ada sebuah situasi sulit. Yang lain sibuk ribut sana kemari, mungkin wah ini anggurnya tinggal sedikit, yang di dapur yang tahu. Tapi ibu Yesus yang juga diundang di tempat itu, dia datang kepada Yesus. Saudara, mungkin pernikahanmu baik-baik, pernikahan temanmu yang rusak. Engkau bisa seperti ibu Yesus datang kepada Yesus, bersyafaat sambil berkata, Tuhan, pernikahan temanku kehabisan anggur, tolong Tuhan. Mereka kehabisan anggur. Bagian yang kedua, setelah mengundang Yesus, kita perlu curhat kepada Yesus. Bukan nulis status, bukan cerita ke kiri kanan, saudara. Curhat. Saudara, pendeta pun tidak luput dari persoalan pernikahan. Berulang kali kami berdua, saya dengan istri saya, kita masing-masing punya luka, punya kekurangan. Yang membuat kami bertahan adalah karena ada Yesus di tengah kami. Yang membuat kami tetap kuat melewati setiap badai pernikahan. Kadang-kadang kita bisa merasa tawar dengan pasangan kita, tapi ada Yesus. Engkau bisa curhat, Tuhan. Mungkin ada suami-suami atau istri-istri yang model seperti Hana. Hana waktu itu mandul, suaminya kawin lagi, poligami. Madunya punya anak, istri pertamanya tidak punya anak. Suaminya berkata, aku sayang kepadamu, bukankah aku lebih berharga dari 10 laki-laki? Sementara Hana hatinya begitu terluka karena madunya selalu menghinanya, mengolok-oloknya ketika ibadah. Mandul, suamimu pantas gak sayang sama kamu. Suaminya bilang, enggak, aku sayang kamu. Loh, sayang kok punya istri kedua, saudara. Hana gak bisa ngomong. Akhirnya satu kali dia gak tahan, dia curhat. Curhat di kemah suci. Tidak ke imamnya, karena imamnya waktu imam loba, imam yang jahat. Dia cuma qomat kamit. Di bait suci di kemah suci dia qomat kamit. Sampai dikira mabuk. Kenapa? Karena dia begitu lama bicara. Hana begitu lama bicara kepada Tuhan. Dan apa yang dikerjakan? Dia diam sambil keluar air mata. Tuhan, aku capek. Aku perlu pertolongan. Sambil keluar air mata. Ketika kenapa kamu mabuk? Hana cerita, aku enggak mabuk. Aku lagi mencurahkan isi hatiku, aku enggak punya anak. Aku sangat sakit. Lalu Imam Eli, saudara, biar Imam Eli imam loba, tapi kata-katanya tidak loba. Pada saat itu dia berkata, Tuhan jawab doamu, pulang aja. Hana dengan penuh iman. Yang menubuatkan Imam Eli loh, imam yang jahat, imam yang loba. Tapi Hana tahu itu pesan Tuhan, dia pulang. Dia melahirkan anak, kalau tidak salah sampai 7, salah satunya yang pertama Samuel. Melahirkan generasi yang kuat. Saudara, mari curhat kepada Tuhan ketika anggur pernikahanmu habis. Yang ketiga, buka hati untuk intervensi ilahi. Saudara, waktu Maria tadi berkata mereka kehabisan anggur, apa jawab Yesus? Perhatikan ini. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Waktu Yesus berkata, mau apakah engkau daripadaku ibu? Dia tidak berkata mama.
ibu kandungnya. Dia tidak berkata seperti itu. Dia berkata, hai wanita, lady. Sebutan hormat untuk wanita. Dia tidak menyebut ibu itu sebagai ibu orang tuanya. Apa urusanmu dengan aku, hai wanita? Itu kalau dalam terjemahan asli, hai perempuan, hai lady. Ya, sebutan hormat untuk perempuan. Saatku belum tiba. Jadi kita tahu bahwa kisah ini terjadi. Yesus mengerjakan mujizat. Tidak ada kaitan antara ibu dan anak, saudara. Tapi dia adalah Tuhan yang berkuasa, berdaulat. Bahkan dikatakan sekalipun saatnya Tuhan belum tiba. Tapi ketika ada orang yang datang menghampiri dia dengan iman, tadi Maria berkata kepada para pelayan, apapun yang dikatakan Yesus lakukan saja. Tadi dikatakan tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Apa yang dikatakan, apapun yang diucapkan Yesus, lakukan itu. Saudara, saudara, ada banyak orang kepengen ditolong Tuhan, tapi dia tidak membuka diri untuk intervensinya Tuhan. Mereka membuat Tuhan, kalau kau memang mau tolong saya, tapi jangan sentuh yang bagian ini dong Tuhan. Kalau mau nolong dong. Jangan suruh saya ngubah kebiasaanku. Saudara, kalau saudara seperti itu, saudara tidak siap dengan intervensi ilahi. Diintervensi ilahi, diintervensi oleh Tuhan kadang-kadang sangat menyakitkan buat daging kita. Saya pernah cerita kepada saudara, satu kali saya ikut retreat, sudah jadi pendeta. Saya duduk mendengarkan retreat setiap sisi 2-3 jam. Saya kayak dikuliti hidup-hidup, saudara. Wow, itu daging sakit banget. Sakit banget, tapi saya berkata, enggak, aku mau berubah, aku mau taat. Saya duduk, saya terbuka kepada intervensi ilahi. Saya orang yang penuh luka, minderan, suka pesta sayang diri. Hari itu saya babak belur dengar khotbah kayak dikulit hidup, tapi saya terbuka. Apapun yang dikatakan Tuhan kepadaku, jadilah Tuhan. Aku memilih taat. Apapun yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Mari buka hati untuk intervensi lagi. Setelah engkau mengundang Yesus, engkau curhat, engkau siap dengan lawatan Tuhan. Saya percaya ketika engkau membuka hati pada siang saat ini, pagi ini, siang ini, sore ini, karena ibadah kita online, mungkin ada yang menetapkan waktu ibadah sore bahkan tengah malam atau di hari yang berikutnya. Saya mau katakan kepada saudara, apapun yang dikatakan Yesus kepadamu, buatlah itu. Buka hati untuk intervensi lagi. Yang keempat, saudara, jangan sok tahu, percaya saja. Yang keempat, percaya saja. Tadi dikatakan oleh Maria kepada pelayan, apapun yang dikatakan, perbuatlah itu. Dikatakan di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Saudara, para pelayan itu mengerti betul itu air, saudara. Air. Dan mereka harus membawa ke pemimpin pesta. Apakah Yesus sedang bercanda? Katakan saja ini anggur terbaik. Mereka tidak pakai menggunakan banyak logika, saudara. Waktu saya mencatat di bagian ini, saudara, para pelayan tadi itu membawanya tanpa logika yang menghambat. Para pelayan melakukan dengan taat apa yang Yesus katakan, tanpa logika yang menghambat. Saudara, kita perlu menggunakan logika. Saya beri catatan di khotbah saya, saudara. Kita perlu logika untuk hal-hal yang menjadi tanggung jawab kita. Perlu logika, saudara. Kalau saudara mau diberkati hidupnya, engkau harus bertanggung jawab, kerja yang benar, ngatur keuangan yang benar. Ini misal, pakai logika, pemasukan dan pengeluaran. Jangan menggunakan iman pada waktu saudara harus menggunakan logika. Tapi saya mau katakan begini, kita perlu beriman ketika itu menyangkut mujizat. Ketika itu sudah bukan bagian kita lagi, lakukan bagianmu selebihnya, percayakan dirimu sepenuh kepada Tuhan. Karena Tuhan sanggup melakukan perkara ajaib, bahkan yang di luar nalar saudara dan saya. Saudara, saya mengalami banyak pertolongan Tuhan yang di luar nalar, termasuk proses rekaman ini udah di luar nalar, saudara.
Bayangkan hanya satu orang saja yang tidak punya keterampilan untuk membuat rekaman editing semua. Tapi saya begitu kagum dengan karya Roh Kudus. Orang yang begitu terbatas kemampuannya dipakai Tuhan sedemikian luar biasa. Kenapa? Karena itu sudah di luar logika. Saudara yang dikasih Tuhan, tadi dikatakan ada 6 tempayan yang disediakan. Ada 6 tempayan yang disediakan. Perhatikan kata disediakan. Ketika seorang janda punya utang yang besar, Elisa tanya, apa yang kau punya? Aku cuma punya sebuli-buli minyak. Baik, kamu pinjam bejana sebanyak-banyaknya, jangan terlalu sedikit. Lalu singkat cerita, janda Nabi ini taat, dia menyediakan bejana. Sebanyak bejana itu disediakan, sebanyak itu minyak tercurah. Hari ini yang tersedia ada 6 tempayan yang biasanya dipakai untuk pembasuhan. Jadi orang Yahudi kalau ada mau acara makan atau pulang dari pasar, mereka kan membasuh tangan dan kakinya sebagai upacara agama mereka. Membasuh, saudara. Dan di situ ada 6 tempayan yang disediakan. Saudara, apa bicara tempayan? Bicara iman. Kapasitas hatimu. Kalau engkau kepahitan, kau terluka, kecewa, engkau tidak punya tempayan untuk nampung mujizat Tuhan. Kalau engkau ragu, engkau tidak punya tempayan. Kau harus punya iman dan hati yang murni. Buang semua kepahitan. Buang semua racun-racun. Supaya bejana itu mulai tersiapkan. Sediakan tempayan. Saudara, tempayan yang tidak disangka-sangka ini dipakai menjadi alat Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Kita perlu bejana, katakan bejana. Kita perlu tempayan, katakan sekali lagi tempayan. Bejana, tempayan, sebanyak yang saudara sediakan. Itu bicara tentang kapasitas hatimu yang berkenaan dengan iman dan sekaligus juga kebersihan hatimu. Kepahitan, kemarahan, kekecewaan akan menghambat berkat. Perhatikan ini, Tuhan bekerja dengan apa yang ada padamu. Sekalipun dia bisa mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Tapi seberapa tempayan yang disediakan, sebanyak itu nanti mujizat Tuhan terjadi. Saudara yang dikasih Tuhan, tadi kita sudah membaca. Ketika itu bicara tentang tanggung jawab kita, gunakan logika. Tapi bicara tentang kuasa yang perlu kita alami, gunakan iman. Iman dan logika itu berjalan berdampingan. Jangan dibalik, pada waktu engkau perlu iman, kau pakai logika. Pada waktu engkau perlu logika, engkau menggunakan iman, akibatnya tidak mengalami pertolongan. Saudara, saya pernah ke Holy Land, ke Israel. Dan itu pengalaman yang manis, saudara. Mudah-mudahan saya bisa berangkat lagi. Saya dibawa oleh tour guide kami ke Kana. Di situ ada replika tempayan yang dipakai untuk pembasuhan di zaman itu. Saudara, tempayan itu cukup besar. Dikatakan tadi masing-masing, setiap tempayan isinya 2-3 buyung. Kalau ditakar 2-3 buyung itu sekitar 80 sampai 120 liter air yang masuk ke tempayan itu. 80 liter sampai 120 liter, jadi cukup banyak. Dan itu ada 6. Kalau dikalikan 6, jadi sekitar 480 liter sampai 720 liter air. Diisi sampai penuh. Diisi sampai penuh. Saudara nanti bisa lihat gambarnya, mudah-mudahan nanti bisa ditampilkan. Diisi sampai penuh, 2-3 buyung, sampai penuh, semua penuh. Oke? Tuhan berkata, sekarang cedok, bawa ke pemimpin pesta. Tadi saya katakan, jangan sok tahu, percaya saja. Para pelayan tadi tidak banyak tanya, walaupun di hati mereka berkecamuk, gila bener nih, ini air, kami bisa dimarahi sama yang punya rumah, pemimpin pesta. Tapi para pelayan itu dengan taat, saudara Tuhan suka dengan ketaatan kita. Mari kita lihat di Yohanes pasal 2 ayat 9. Tadi dikatakan para pelayan membawa. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu. Dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan dikatakan dan berkata, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik itu sampai sekarang. Saudara, mujizat yang dahsyat terjadi, 720 liter
wine terbaik, anggur terbaik. Saudara bisa bayangkan betapa harganya, mahal harganya. Biasanya kalau kita pergi ke sebuah pesta, maka satu botol wine itu sekitar 600 mili, sama seperti botol kecap rata-rata 600 mili yang paling besar. Dan kira-kira saudara, kalau itu satu 600 mili, maka ada sekitar hampir 300 lebih 1.400 sampai 1.500 botol wine terbaik, saudara, yang disediakan di pesta itu. Bukan disediakan oleh yang punya rumah, disediakan oleh Yesus. Saudara bisa bayangkan? Kalikan saja sekarang wine berapa satu botol? 2 juta, 3 juta yang terbaik. Bahkan ada yang 30 juta, saudara, kalau yang sudah keras itu udah puluhan juta. Saya pernah baca artikel, wine terbaik itu sudah puluhan juta. Dan ini kira-kira 1.500 botol. Kalau wine-nya pakai botol sekarang. Saudara, ada yang kita belajar dari kisah ini. Tadi pemulihan di pernikahan. Tapi air menjadi anggur yang mencukupkan kebutuhan saat itu. Juga bicara tentang berkat. Saya percaya Tuhan bisa menolong kesulitanmu. Untuk setiap kesulitan finansial, saudara harus membayar tagihan, harus menyediakan keperluan untuk anak. Tuhan punya cara untuk mengubah air menjadi anggur. Saudara. Tuhan punya cara. Ada yang menarik? Enggak ada yang tahu, tapi pelayannya tahu. Saudara, saudara, pelayan-pelayan di sini adalah hamba-hamba Tuhan yang mencedok air itu dan membawanya karena percaya kepada Yesus, lalu membawa dan menyajikannya sehingga menjadi anggur yang manis. Saya tutup dengan kesaksian ini. Satu kali saya di tim konselor sebuah KKR, ada seorang dilawat Tuhan hatinya. Suami ini dia sudah sempat selingkuh di luar negeri. Dan pulang ke Indonesia, dia dengar firman Tuhan, hatinya disentuh. Istrinya sudah diteror, ada telepon masuk menteror dia dari luar negeri. Suamimu itu selingkuh sama saya. Dan memang betul suaminya mengakui, kami layani di KKR itu, hatinya dijamah oleh Tuhan, dia disembuhkan. Saudara, awalnya istrinya tidak bisa menerima. Dan suaminya satu kali hanya berdua dengan saya, Pak, saya bingung Pak, kok istri saya bisa tahu padahal kami sangat rahasia Pak. Melakukannya waktu selingkuh di luar negeri lagi. Saya cuma ngomong, Pak, waktu kita menikah, maka suami dan istri itu diikat juga menjadi satu roh, bukan cuma satu daging Pak. Yaitu yang dikatakan Malik, oh, roh kan pasti nangkap. Bapak enggak beres pasti nangkap. Saudara, Bapak ini terbuka dilayani, diterima, dipulihkan. Bukan hanya pulih pernikahannya, mereka bahkan diberkati dengan anak lagi. Istrinya yang tadinya penuh luka, belajar mengampuni, pulih sampai punya anak lagi. Kalau enggak pulih, enggak punya anak lagi. Ini sampai punya anak, kami begitu bersukacita. Pernikahan tidak bisa pulih bukan karena Tuhan tidak mampu menolong. Tapi karena saudara yang tidak memberi ruang untuk Tuhan berkarya. Yang kedua yang paling sering banyak orang lakukan, memandang remeh hamba-hamba Tuhan. Hamba Tuhan mungkin tidak meyakinkan buat saudara, tapi mereka meyakinkan buat surga. Mereka dipandang layak untuk jadi saluran, sehingga air menjadi anggur buat di pernikahan-pernikahan. Sehingga kesulitan bisa dibukakan. Hormati hamba-hamba Tuhan. Hormati di mana itu sebabnya kita perlu berkomitmen berjemaat. Supaya engkau bisa belajar menghargai hamba Tuhan yang membimbing. Mungkin tidak sehebat orang lain. Mungkin dia tidak fasih, tidak banyak gelar, tidak punya kemampuan, keterampilan yang bersifat pendidikan. Tapi saya banyak belajar justru menemukan hamba-hamba Tuhan yang sederhana. Mereka justru dipakai Tuhan dengan luar biasa. Membuat banyak anggur pernikahan dipulihkan. Kiranya saudara saat ini membuka hati. Kiranya mujizat air menjadi anggur ini terjadi dalam pernikahan saudara. Kiranya berkat terbaik juga tercurah. Gue yang sedang berkata, aku lagi menghadapi kesulitan. Saudara, saya lagi berdoa untuk beberapa orang yang sedang mengalami kesulitan. Khususnya mengenai finansial.
Dan satu persatu saya percaya Tuhan akan pulihkan. Saya percaya Tuhan yang saya layani adalah Tuhan yang masih menjawab doa. Kiranya Tuhan membukakan jalan kalau ada di antara saudara pagi ini yang sedang menghadapi kesulitan keuangan, finansial, bisnis. Kiranya mujizat air dan menjadi anggur itu terjadi dalam hidup saudara. Amin. Tuhan memberkati. Firman Tuhan selesai saudara. Tapi firman itu tidak pernah selesai untuk berkarya dalam roh, jiwa, dan tubuh kita. Sebelum saya menutup dengan doa berkat, Engkau yang membutuhkan anggur baru, mari taruh tanganmu di dada. Engkau yang membutuhkan jalan keluar untuk kesulitanmu secara finansial, mari taruh tangan di dada. Tuhan, Engkau melihat orang-orang yang sedang membutuhkan pertolongan, baik untuk pernikahan mereka, maupun finansial mereka, bahkan mungkin juga untuk kesehatan mereka. Ketika Tuhan mengubah air yang pahit jadi manis di Mara, Tuhan menyatakan diri sebagai Tuhan yang menyembuhkan. Kami percaya air menjadi anggur, juga menjadi waktu di mana Tuhan menyatakan diri sebagai Tuhan penyembuh. Yehova Rafa, Tuhan jamah, Tuhan tolong setiap pernikahan. Biar pernikahan yang tawar diubah Tuhan menjadi manis kembali. Dalam nama Yesus, Tuhan yang menciptakan lembaga pernikahan itu, Tuhan juga yang sanggup memulihkannya. Berkati juga keuangan jemaat-Mu. Kami tahu ini waktu yang sangat sulit. Tapi kami percaya ketika kami taat, kami tetap percaya kepada Tuhan, kami tidak akan kehilangan berkat. Buka jalan, beri jalan keluar untuk setiap kesulitan yang dihadapi oleh jemaat-Mu. Buat yang sakit, Tuhan sembuhkan. Kami berdoa untuk mereka yang sedang terbaring. Kuasa kesembuhan itu terjadi dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan itu terjadi. Mereka yang sakit mulai jalan, mereka yang sakit mulai bangkit, mereka yang sakit sembuh dengan ajaib. Dalam nama Yesus, sembuhkan yang COVID. Kami juga berdoa buat kota dan bangsa di mana kami tinggal. Tuhan, biar anugerah-Mu tercurah, pandemi ini berhenti dengan ajaib. Ada jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Berkati pemerintah kami, Tuhan berikan hikmat untuk menghadapi tantangan yang sangat berat ini. Biar mereka bisa menanggulangi setiap kesulitan itu dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari arahkan hati saudara dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera-Nya. Diberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.